Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, peserta didik yang kami sayangi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan membahas materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, adapun kompetensi dasar yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu yang pertama yaitu menerapkan tentang ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat, menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang ketiga yaitu menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang keempat yaitu menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pembelajaran kali ini yaitu bagaimana kita menganalisis pelaksanaan tabligh dan dakwah dan juga bagaimana kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki tentang materi yang berkaitan dengan tabligh, Bapak ingatkan kembali bahwasanya di dalam materi ini yaitu pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah di sini, dan nanti kita akan membahas tentang khutbah dan tabligh beserta dakwah. Kita harus meyakini dulu bahwasanya kita sebagai umat muslim mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Berdakwah adalah tugas mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan dakwah tersebut Allah menyematkan predikat khairuh ummah atau yang artinya sebaik-baik umat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya yaitu kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga pesan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya itu adalah balighuni walau ayah, yang memiliki arti bahwasannya sampaikanlah dariku sekalipun itu satu ayat. Ragam dakwah Islam yang pertama adalah khutbah, tabligh, dan dakwah. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang tabligh. Tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighan, yang memiliki arti menyampaikan atau memberitahukan pesan, atau juga bisa berarti ceramah secara lisan atau perkataan. Atau bisa juga bermakna ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti halnya dalam pelaksanaan khutbah. Bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan pesan tersebut. Selanjutnya yaitu anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu tentang dalil tabligh. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 39 yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yuballighuna risalatillah wa yahsaunahu wa la yahsauna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.
Selanjutnya yaitu ketentuan tabligh. Tabligh dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaahnya, sehingga jamaah mudah untuk menangkap isi saripati daripada tabligh tersebut. Yang ketiga yaitu mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya, sehingga bisa dijadikan sebagai hujah dalam melaksanakan semua muamalah yang dilakukan oleh para muslim-muslimat. Selanjutnya, yang kelima yaitu disampaikan dengan penuh keikhlasan, kesabaran, sejalan dengan situasi dan kondisi yang mengintarinya, termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jamaahnya. Yang keenam yaitu tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan juga dilarang untuk menjadikan tabligh sebagai ajang untuk menfitnah dan juga membuat kerusuhan serta memprovokasi umat muslim yang lainnya. Selanjutnya yaitu dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u dakwatan yang mempunyai arti mengajak, memanggil dan menyeru untuk hal-hal tertentu. Orang yang melakukan disebut sebagai dai jika memang pendakwah itu adalah seorang laki-laki. Sedangkan bagi seorang perempuan dinamakan daiyah. Dakwah secara istilah yaitu setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran akidah atau keimanan, syariah ataupun hukum. Adapun dalil dakwah, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal-hal yang mungkar, dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya anak-anakku, macam-macam dakwah. Yang pertama adalah dakwah bil lisan atau dakwah dengan perkataan. Dakwah, salah satu macam dakwah lisan di sini adalah dakwah yang sering kali dilaksanakan oleh para dai ataupun daiyah, yaitu mereka berdakwah dengan lisan mereka. Macam dakwah yang kedua yaitu dakwah tulisan. Ini bisa dicontohkan ketika kita berdakwah melalui sosial media, kemudian ada di dalam artikel, baik yang diterbitkan di dalam jurnal, kemudian di koran, termasuk juga di majalah-majalah Islami yang lainnya. Selanjutnya macam dakwah yang ketiga yaitu dakwah melalui keteladanan. Dakwah melalui keteladanan di sini yang dimaksud adalah bagaimana berdakwah melalui contoh atau uswatun hasanah, yang hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan akhlakul karimah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sehingga Islam mudah untuk diminati dan juga mudah untuk disebarkan. Bukan hanya di Jazirah Arab. Selanjutnya yaitu metode dakwah. Metode dakwah ini Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya yaitu metode dakwah. Dari apa yang saya sampaikan di awal tadi di dalam surat An-Nahl ayat 125, bisa diringkas bahwasannya metode dakwah yang pertama adalah berdakwah dengan hikmah, yaitu dengan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitar yang didakwahi. Yang kedua yaitu berdakwah dengan mauizah hasanah, yaitu dakwah dengan cara yang santun, menenteramkan, dan juga menyenangkan. Yang ketiga yaitu berdakwah dengan mujadalah. Berdakwah dengan mujadalah di sini artinya bahwasanya dakwah dilakukan melalui diskusi, dialog, debat, namun debat harus dengan yang baik. Sekarang dikenal dengan metode dakwah digital. Dakwah digital bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui desain, poster, caption ketika kita mengupload di media sosial kita, melalui video yang kemudian kita upload di YouTube, maupun rekaman atau podcast yang kita bisa diskusi di dalamnya. Serta hal-hal lain dan contoh-contoh yang lain juga. Yang selanjutnya yaitu dakwah kultural. Yang dimaksud dengan dakwah kultural di sini adalah merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Islam yang moderat namun tetap mempunyai identitas dalam dirinya. Baik, selanjutnya anak-anakku perbedaan khutbah dan dakwah. Yang pertama adalah khutbah terikat oleh syarat dan rukun, sedangkan dalam dakwah tidak terikat pada aturan yang baku. Yang kedua, khutbah tempatnya di masjid atau di lapangan, sedangkan kalau dakwah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan tempat, sehingga dakwah bisa dilakukan di mana saja. Yang ketiga yaitu khutbah Jumat hanya wajib bagi kaum laki-laki, sedangkan dakwah untuk siapa saja, tidak terbatas dari kaum laki-laki saja, melainkan juga perempuan. Yang keempat, media khutbah hanya terbatas pada mimbar dan sound system. Namun dalam dakwah dapat menggunakan media apa saja, yang terpenting adalah bagaimana pesan, ajakan atau seruan itu tadi bisa didengar, bisa dilihat, dan juga bisa dijadikan sebagai hujah bagi para pendengarnya. Yang kelima, khotib dan yang berkaitan dengan khutbah harus suci. Artinya mereka sebelum melaksanakan khutbah, seorang khotib harus dalam keadaan suci dari hadis maupun dari hadas. Sedangkan kalau dakwah tidak suci pun tidak apa-apa, namun dianjurkan dan disunahkan untuk tetap di dalam keadaan yang suci. Baik, anak-anakku sekalian, itu tadi materi terkaitan dengan khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebagai penutup dalam pertemuan kali ini ada beberapa evaluasi yang harus kalian kerjakan di situ. Yaitu yang pertama tentang jelaskan perbedaan khutbah dan dakwah. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara khutbah Idul Fitri dan khutbah Jumat. Yang ketiga, jelaskan macam-macam atau bentuk dan metode dakwah. Yang keempat, dakwah seperti apa yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggal Anda. Silakan Anda jelaskan. Ya, dicatat di dalam kertas, kemudian upload di dalam e-learning kita.
Kemudian tugas selanjutnya yaitu Anda diharuskan untuk membuat dakwah digital. Yang pertama, kriterianya adalah buatlah video dengan durasi 1-5 menit yang berisi tentang pesan-pesan dakwah. Yang kedua, pesan dakwah bisa berbentuk ceramah singkat, video klip, cover lagu religi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hasil karya diposting di media sosial, contohnya Facebook, YouTube, IGTV, dan lain sebagainya. Yang keempat, link disampaikan pada guru, kemudian dikumpulkan di e-learning kita, yaitu e-learning SMK Negeri 1 Malang. Demikian anak-anakku sekalian pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Pesan Bapak selalu tetap rajin ibadah dan juga tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Marilah kita tutup pertemuan pada kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan kasir wa jazakumullahu ahsanaz jaza. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.